Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun, usikum wa ayya nafsih bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa wa takuni ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini khatib mengajak, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan berusaha untuk menjalankan semua apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salawat beserta salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah jadi alam yang penuh berkah dan petunjuknya. Masyiral muslimin rahimakumullah, dikarenakan pada Jumat kemarin di Masjid Babus Salam ditiadakannya sholat Jumat berjamaah dikarenakan kita mengikuti instruksi dari pemerintah untuk menjaga jarak supaya kita terhindar dari COVID-19. Maka pada kesempatan ini khatib berusaha untuk membuat video khutbah Jumat secara online yang nanti bisa diakses oleh jemaah sekalian. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib ingin membawakan yaitu judul khutbah pada hari ini adalah selamat datang Ramadan dan selamat tinggal COVID-19. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kebesarannya, telah menunjukkan jati dirinya, bahwa dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala COVID-19 yang begitu kecil di hadapan Allah dan begitu merepotkan memporak-porandakan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini sebuah tanda bahwa Allah yang Maha Kuasa dan manusia hanya bisa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera COVID-19 ini dicabut dari dunia ini dan dikembalikan ke asalnya ataupun dimusnahkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka bagi kita umat Islam ada cara-cara mensikapinya. Yang pertama adalah sikap kita ibadah di rumah sesuai dengan instruksi pemerintah. Namun apabila ada yang masih sholat di masjid, tentu mereka juga memiliki referensi tersendiri. Oleh karena itu sikap kita adalah tetap berpegang teguh kepada ajakan pemerintah dan ulama. Adapun yang tetap di masjid barangkali mungkin di desa-desa yang notabene
desa terpencil yang jauh dari kota, dari keramaian manusia, maka mungkin dikarenakan perbedaan referensi, maka kita juga harus menghormati, karena pada dasarnya adalah masjid di desa mungkin bukan persinggahan manusia-manusia atau orang-orang yang dari kota yang notabene membawa wabah. Namun kami tetap sarankan kita ikuti ulama yang telah menginstruksikan dan pemerintah yang telah menginstruksikan untuk beribadah di rumah sementara waktu ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah dari adanya penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama adalah jangan sampai berkali-kali ditimpa musibah maka tidak pernah kita mengambil hikmah dari musibah tersebut. Ini adalah manusia merugi. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah tersebut? Maka kita harus ambil hikmah dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan umat manusia. Mungkin banyak dosa-dosa, banyak kemaksiatan manusia yang telah dilakukan, sehingga Allah menurunkan musibah tersebut di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang pertama adalah bahwa Allah itu maha besar, manusia itu adalah kecil. Alam ini kecil di hadapan manusia, jabatan kecil, harta benda sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maha segala-galanya. Itu hikmah yang pertama yang harus kita ambil dari peristiwa COVID-19 tersebut. Hikmah yang kedua adalah Allahus Somad, Allah tempat meminta. Kepada siapa lagi kita berlari? Kepada siapa lagi kita meminta kalau bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menunjukkan bahwa tempat kita meminta adalah Allah. Maka pada kesempatan ini khotib mengajak, mari kita laksanakan zikir pagi sebelum sholat subuh. Kita bangunkan anggota keluarga kita, kita sama-sama zikir pagi. Demikian juga zikir sore sebelum sholat asar. Kita ajak keluarga kita untuk zikir sore hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengambil hikmahnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut musibah yang ada khususnya di Indonesia ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, sampai saat ini virus corona belum ada vaksinnya. Maka oleh karena itu tindakan kita adalah meningkatkan imunitas kita masing-masing dengan melakukan zikir, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah tubuh kita akan selalu meningkat imunitas kita, sehingga kita jauh akan terjangkit dari yang namanya virus corona tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa inilah hukum Allah. Hududullah telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kalau kita lihat bagaimana cara mengatasi virus corona itu, diantaranya dengan cara membasuh tangan. Umat Islam tidak perlu khawatir. Setiap hari 5 kali kita membasuh tangan. Bukan hanya membasuh tangan, tapi kita berwudu sehari 5 kali. Itu baru yang wajib. Belum lagi wudu pada sholat-sholat sunnah yang lain. Apalagi yang mengamalkan tidak putusnya wudu. Maka secara otomatis umat Islam telah melaksanakan itu. Sejauh sebelum ada virus corona, maka umat Islam telah mencuci tangan, bahkan mencuci hidung, membasuh muka dan lain sebagainya 5 kali dalam sehari. Jadi ini adalah hukum Allah secara otomatis. Hududullah, hukum Allah terlaksana di muka bumi ini. Yang kedua, berjabat tangan. Yang selama ini mungkin kita yang berjabat tangan dengan non muhrim, ya, mungkin diolok-olok. Kenapa tidak mau berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim? Tetapi sekarang terlaksana bahwa kita tidak boleh berjabat tangan. Kita sudah jauh-jauh hari kita tidak mau berjabat tangan.
dengan selain muhrim kita. Masya Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita selalu menutup aurat, baik laki-laki dan perempuan. Dan sekarang juga begitu, kita dianjurkan memakai masker. Masya Allah. Itulah hikmah dibalik adanya virus corona. Hukum Allah tertegakkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam. Bahwa agama menurut Al-Quran yang paling benar adalah agama Islam. Dan itu harus kita yakini. Kalau tidak meyakini agama Islam yang paling benar, maka bisa kita akan memiliki beberapa agama. Maka sesuai dengan keyakinan kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja kita tetap mengedepankan toleransi beragama, tapi kita harus mengakui bahwa agama Islam lah yang paling benar sesuai dengan Al-Quran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada fenomena menarik pada kesempatan ini menjelang Ramadan. Ada seorang politisi yang mengusulkan kepada MUI, karena adanya COVID-19 ini, mengusulkan kepada MUI untuk meniadakan puasa. Ini terlalu jauh intervensinya. Oleh karena itu kita tidak ingin agama kita diintervensi, bahwa yang namanya puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa kita berpuasa? Supaya kita bertakwa. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban kita sebagai orang tua untuk membuat kurikulum sendiri di rumah. Di antaranya adalah membawa anggota-anggota keluarga kita tetap puasa, karena itu adalah perintah Allah langsung. Oleh karena pada puasa nanti kita tetap puasa. Ingat bahwa kepala keluarga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat adalah kepala keluarga. Oleh karena itu masyiral muslimin, untuk menghadapi Ramadan ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Keluarga kita harus wajib melaksanakan puasa. Tidak ada seorang pun yang bisa melarang kita untuk berpuasa, karena tidak ada hubungannya antara puasa dengan COVID-19. Silakan COVID-19 tetap, dan kita jaga dengan puasa, maka doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpuasa tersebutlah maka kita doakan sama-sama, mudah-mudahan COVID-19 segera ditarik atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Ramadan dan selamat tinggal COVID-19. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal-ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin kullabin wastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.